Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu hidup kami terus dilimpahkan oleh firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Kami sangat membutuhkan singkapan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 2 Korintus pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus bersyukur kepada Tuhan ketika firman diberikan kepada saudara dan saya. Tujuannya bukan sekedar supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, tapi lewat firman-firman yang diberikan bagi saudara dan saya, kita mau dijadikan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan firman yang telah kita terima di dalam hidup kita, untuk kita beritakan itu lewat sikap hidup kita, perbuatan kita, tutur kata kita, perkataan kita, semua yang kita lakukan menyatakan akan firman yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya, kita adalah surat-surat Kristus. Karena firman Tuhan telah kita dengar, firman Tuhan telah diberitakan bagi kita. Kalau kita surat Kristus, itu berarti apa yang kita lakukan semuanya haruslah menunjukkan apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya tidak boleh hidup jauh dari apa kata firman Tuhan. Kita harus hidup seperti apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu memberikan saudara dan saya hidup berkemenangan di dalam Tuhan, baiklah itu kita tunjukkan lewat seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang luar biasa. Mengapa saya katakan kehidupan yang luar biasa? Karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Hidup kita berbeda dari dunia ini. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan kita ini. Kalau Paulus mengajak jemaat di Korintus, lewat hasil pemberitaannya, lewat hasil pengajarannya kepada jemaat di Korintus, dia mau supaya jemaat Korintus itu menyadari bahwa merekalah adalah surat-surat Kristus yang harus mereka nyatakan itu di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Nah, ini juga menjadi satu pernyataan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen yang terus mendengarkan firman Tuhan. Saudara setiap saat diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, baik saudara dengar di tempat ibadah, bahkan lewat siaran kami yang selalu kami memberkati saudara lewat firman-firman Tuhan ini. Pastikan firman Tuhan bukan saudara dengar, tapi itu saudara harus lakukan dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dapat hidup, menyatakan hidup kita sebagai surat Kristus? Yang pertama, saudara harus bangun keyakinan saudara akan apa yang saudara dengar. Pemberitaan firman Tuhan yang saudara dengar, kebenaran firman yang disingkapkan bagi saudara, biarlah itu dapat menjadi satu keyakinan dalam hidup saudara. Saudara harus membangun keyakinan saudara itu kepada Tuhan, bahwa apa yang saudara dengar itu ya dan amin. Kalau itu dapat saudara pahami dalam hidup saudara dan saudara hidupi dalam kehidupan saudara, saya pastikan engkau dapat menjadi surat-surat Kristus yang hidup itu. Hidupmu pasti tidak akan berbeda lewat apa yang engkau terima. Tapi kalau hanya engkau mendengarkan firman, tetapi engkau tidak mengambil itu menjadi hidupmu dan engkau abaikan semuanya itu, saya katakan perkataanmu akan berbeda lewat apa yang kau lakukan dalam hidupmu setiap hari. Mari kita belajar untuk bangun keyakinan kita akan firman yang kita dengar. Yang kedua, saudara harus memiliki rasa hati yang haus dan lapar, penuh kesungguhan hati untuk terus mau dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan firman-firman yang saudara dengar memampukan saudara untuk terus mau hidup seperti apa kata firman Tuhan. Itulah yang memampukan saudara dan saya bisa menjadi surat-surat Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita hidup dapat menjadi surat Kristus dalam hidup kita, saya katakan lewat kehidupan kita orang akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, karena kita dapat mempresentasikan itu lewat kehidupan kita setiap saat.
Saudara tidak bisa katakan saudara adalah bait Allah. Contoh, engkau katakan engkau adalah bait Allah, padahal engkau hidupnya suka merokok, engkau suka mabuk-mabukan, engkau suka hidup dalam persinahan, hidup dalam perselingkuhan. Apakah surat Kristus yang demikian? Kalau saudara katakan engkau adalah surat Kristus, saya percaya kalau engkau katakan engkau adalah bait Allah itu, maka tubuhmu itu, kehidupanmu itu dapat mencerminkan surat Kristus yang sebenarnya. Namanya surat, berarti ada kabar yang disampaikan. Orang setiap menerima surat, menerima kabar. Kalau hidupmu adalah surat Kristus, maka setiap kali orang melihat hidup kita, maka mereka akan mendapat terang Tuhan, kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, hari-hari ini mari kita belajar untuk menjadikan hidup kita menjadi surat-surat Kristus, supaya lewat kehidupan kita banyak orang melihatnya, banyak orang mendapat pesan Tuhan, dan banyak orang dapat hidup seperti apa kata firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya yang rindu untuk menjadikan hidup kita menjadi surat Kristus, untuk kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja hebat dalam hidup saudara dan saya, untuk menjadikan kita surat-surat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk menjadikan hidup kami menjadi surat-surat Kristus. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami lewat kebenaran-kebenaran firman yang kami terima. Roh Kudus mampukan kami, sehingga firman-firman Tuhan yang kami terima real dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami terus dapat hidup mempresentasikan Tuhan. Kami dapat hidup menyatakan Tuhan lewat hidup dan kehidupan kami setiap saat. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami memberitakan Tuhan, tapi kami tidak bisa hidup menjadi surat Kristus. Kami minta ampun Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami dapat menyatakan hidup kami menjadi surat-surat Kristus itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.